Berikan aku 10 pemuda, niscaya aku guncangkan dunia. Insinyur Soekarno. Mereka bilang ini adalah era kejayaan dagang. Namun bagi kita, itu adalah awal dari penindasan. Di balik megahnya kapal dan kekayaan mereka, tersimpan suara-suara perlawanan yang tak pernah padam. Ini bukan hanya tentang jatuh bangunnya kekuasaan, melainkan tentang jiwa sebuah bangsa yang diuji, namun tak pernah menyerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami merupakan siswa dari kelas 11-4 dari kelompok 7. Dan hari ini kami akan memberitahukan kepada teman-teman semua dampak dari VOC terhadap bangsa Indonesia. Seperti pada LKPD yang sudah diberikan oleh guru sejarah kita, Ibu Novi. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita memperkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Kimoya Mutiara Sute. Perkenalkan, nama saya Maria Magdalena Heba Wokal. Perkenalkan, nama saya Jaya Parun Abdipulu. Perkenalkan, nama saya Nova Pidasari. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya. Dampak dari Verenigde Oost-Indische Company atau yang biasa kita sebut sebagai VOC terhadap bangsa Indonesia itu sangatlah besar, terutama dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial. Meskipun berawal dari kongsi dagang, VOC itu bertindak layaknya sebuah negara kolonial dengan hak istimewa yang diberikan oleh pemerintah Belanda. Berikut adalah dampak yang disebabkan oleh VOC terhadap bangsa Indonesia. Dampak ekonomi. Monopoli perdagangan. VOC memonopoli perdagangan rempah-rempah rakyat Indonesia seperti cengkeh dan pala. Rakyat Indonesia dipaksa menjual hasil panen mereka dengan harga yang sangatlah murah kepada VOC. Hal ini menyebabkan pendapatan rakyat menurun drastis dan mereka tidak dapat menjual hasil bumi kepada pihak lainnya. Penerapan aturan merugikan. VOC menerapkan kebijakan seperti penyerahan wajib hasil bumi dan pajak dalam bentuk hasil bumi yang semakin menekan rakyat. VOC bahkan memiliki hak ekstirpasi, yaitu hak untuk memusnahkan tanaman rempah-rempah yang berlebih untuk mencegah harganya tidak jatuh di pasar dunia. Selanjutnya, eksploitasi sumber daya alam. VOC mengeksploitasi sumber daya alam Indonesia secara besar-besaran untuk kepentingan mereka tanpa mempedulikan kesejahteraan penduduk lokal. Intervensi dan politik adu domba. VOC secara aktif melakukan intervensi dalam jurusan internal kerjaan di Nusantara melalui politik divide et impera adu domba. VOC memecah belah kerjaan-kerjaan di lokal, melemahkan kekuatan mereka, dan akhirnya menguasai wilayah tersebut. Hilangnya kedaulatan, lokal VOC berhasil menundukkan banyak kerajaan dan memaksa mereka menandatangani perjanjian yang merugikan. Hal ini menyebabkan hilangnya kedaulatan dan kemandirian kerajaan lokal yang kemudian menjadi bagian dari sistem kolonial Belanda. Pembentukan pemerintahan kolonial. VOC membangun benteng-benteng pangkalan militer dan infrastruktur untuk memperkuat kekuasaan. Ini menjadi cikal bakal sistem pemerintahan kolonial yang lebih terorganisir di bawah Belanda setelah VOC bangkrut. Yang kedua, dampak sosial. Stratifikasi sosial berbasis ras. VOC memperkenalkan sistem kelas sosial yang baru, di mana orang Eropa berada di puncak, diikuti oleh kelompok peranakan keturunan campuran, elit pribumi yang bekerja sama dengan VOC, dan terakhir mayoritas rakyat pribumi. Ini menciptakan kesenjangan sosial dan ketidakadilan yang mendalam. Sepertinya sampai di situ saja video yang dapat kami tayangkan dari kelompok kami. Kami harap video yang kami telah buat dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Kami mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun perbuatan yang telah kami lakukan dalam video kali ini. Dan semoga informasi yang kami berikan merupakan informasi yang tepat dan sesuai faktanya. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.